Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Yesus Kristus, suatu sukacita kita berjumpa lagi dalam siaran RRI Pro 1 Talaut dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bersama saya Pendeta Anton Sulung, dan sebelum kita bersama-sama belajar, membaca, merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami bisa berjumpa lagi di acara Mimbar Agama Kristen pada siaran RRI Pro 1 Talaut. Dan ya Tuhan, saat ini kami bersama para pendengar, umat-umatmu sekalian, rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami sekalian, mampukan kami untuk membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia biasa yang penuh kelemahan keterbatasan, hendak menyampaikan firman-Mu. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu bisa menyampaikan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami umat-umat sekalian sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, dalam acara Mimbar Agama Kristen saat ini, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang masih menjadi bagian bacaan kita sepanjang minggu ini, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika, sekali lagi, dengan perikop anak lembu emas. Sekali lagi, anak lembu emas. Demikian sabda Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengulur-ulurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu suruhlah bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibuatnyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, 'Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu
untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sembelihan. Berkatalah, sekali lagi, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kau lihat bangsa ini." Sekali lagi, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, katanya, dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya, mencari artinya, dan setelah memahaminya, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, sepanjang minggu ini, khususnya untuk warga Germita, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kisah bangsa Israel setelah dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir dengan mujizat dan kuasa yang besar, baik 10 tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir, dan semua bangsa Mesir memberikan harta kekayaan kepada bangsa Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir, melewati Laut Kulsum, kemudian di padang gurun Tuhan memberikan air saat mereka bersungut-sungut tidak ada air. Dari batu keluar air yang sedap. Kemudian setelah mereka kelaparan dan memohon berkat makanan, Tuhan sediakan mana sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Dan setelah mereka meminta makanan lebih, Tuhan berikan burung puyuh. Namun Bapak sekalian, kita tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa budak.
Selama kurang lebih mereka tinggal di Mesir 400 tahun lebih. Dan sekitar 200 tahun lebih mereka dijajah. Sebagai budak mereka hidup tanpa pendirian pribadi atau pendirian sendiri. Mereka itu diperintah. Bergerak jika diperintah. Dan mentalnya mental budak. Dan mereka tidak berpegangan karena kehilangan pegangan selama ratusan tahun. Sehingga dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan hendak memberikan titah hukum yang akan menuntun kehidupan mereka. Persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama. Sekali lagi, hubungan dengan Allah dan hubungan sosial dengan sesama. Namun Bapak sekalian, apa yang terjadi pada saat Tuhan memberikan hukum itu di padang gurun, di bawah lembah Gunung Sinai, kisah ini terjadi. Yaitu Musa naik di Gunung Sinai dan sudah 40 hari, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih di atas gunung, dan secara manusia wajarlah bangsa Israel berkata, ya somati, Musa somati. 1 bulan lebih di atas gunung, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka mereka mengambil keputusan. Mereka memprovokasi Imam Harun. Memprovokasi Imam Harun agar mereka dibuat Allah yang dapat dilihat. Karena Musa ini berlarut-larut lama di atas gunung. Dan apa terjadi? Ternyata Harun tidak bisa komitmen pada iman kepada Allah. Dia terprovokasi dan terpancing ikut kemauan banyak orang, ya. Tidak mampu berdiri setia kepada Tuhan. Dia melakukan tindakan yang pengkhianatan yang luar biasa. Hukum kedua dia langgar. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Ini pengkhianatan yang dilakukan oleh Harun. Dan dalam konteks ini Allah sangat murka, marah, dan hendak membinasakan, membunuh bangsa Israel. Dan Tuhan bikin kontrak baru dengan Musa. Musa, engkau dan keturunanmu yang akan menjadi bangsa. Mungkin kalau Musa ya, iyo Pak Tuhan, mungkin tidak ada bangsa Israel. Yang ada hanyalah bangsa Musa. Karena bangsa Israel akan dibinasakan dan itu sudah mutlak keputusan Tuhan yang akan dilaksanakan. Namun Musa tidak egois. Musa tidak mementingkan dirinya dan keluarganya. Tapi dia menghadap Tuhan dalam syafaat. Doa syafaat Musa yang menggetarkan hati Allah. Dia tidak ingin menang sendiri. Dia tidak mengambil keuntungan. Kalau menurut orang, kalau ya ditawarkan seperti itu, wah, mau-maulah. Apalagi mau jadi bangsa besar. Keturunanku, keluargaku yang akan jadi besar. Semua pasti mau. Tapi Musa tidak egois. Dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, mengapakah engkau marah? Mengapa engkau murka kepada umatmu? Ya jelas, Tuhan murka karena mereka telah menduakan Tuhan, mereka telah mengkhianati Tuhan. Tapi Musa memohon. Apa kata bangsa Mesir? Bila mereka mendengar pembinasaan Allah kepada umat. Apa kata dunia? Kemudian dia juga berkata, Tuhan, ingatlah janjimu, sumpahmu kepada leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan karena doa seorang
yang tulus, tidak mementingkan diri sendiri, syafaatnya berdoa untuk orang lain bukan untuk dirinya. Dengan orang yang rendah hati, tulus, doa yang dinaikkan didengar oleh Tuhan. Luar biasa. Doa yang merubah keputusan Tuhan. Inilah doa Musa. Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah dengan kita? Gereja Tuhan, umat Tuhan saat ini. Apakah ada konteks seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, pengkhianatan kepada Allah, membuat Allah lain, pia mau waine, mau wahewa waine? Ini baru pertanyaan kepada kita. Jangan sampai Allah murka karena umatnya menduakannya. Kadangkala kita mendengar kabar sonjana masuk gereja, sonjana beribadah karena beda pilihan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah di Ambela berkhotbah. Kalau saudara-saudara karena masalah pemilihan kepala desa Anda pindah gereja, saudara jangan pindah gereja, pindah kampung. Sebab ini masalah pemilihan kepala desa, bukan masalah dengan gereja. Jika Anda tidak masuk gereja karena pemilihan bupati, pindah kabupaten, jangan pindah gereja. Jika Anda bermasalah karena pemilihan presiden, pindah negara, jangan pindah gereja. Itu sama seperti bangsa Israel menduakan Tuhan, seakan-akan itu lebih tinggi daripada Tuhan. Itu Allah lain, dan Allah bisa membinasakan. Saudara-saudara, saya selalu menyampaikan kisah berapa tahun yang lalu, gempa 7,4 skala Richter terjadi di laut. Terjadi sesudah pasca pemilihan. Waktu itu masyarakat kita bermusuhan, saudara dengan saudara, satu jemaah, satu RT bermusuhan karena beda pilihan. Tuhan goyang Sadiki. Dan saya melihat waktu itu beda pilihan seperti Tom and Jerry, baku dapat di tenda pengungsian, barebu Supermi menangis minta ampun. Dan di gunung-gunung, di kabung-kabung terdengar puji-pujian. Mohon belas kasihan Tuhan. Apakah kita tunggu Tuhan goyang baru orang mencari Tuhan? Bapak sekalian, ini peringatan keras bagi kita. Minggu depan atau bulan ini akan melakukan pemilihan. Jangan sampai saudara bersaudara berkelahi, tadi semuta, senyara masuk gereja, senyara kelompok karena beda pilihan. Dengar, itu sama dengan ilah lain. Lembu sapi, lembu yang mereka sembah membuat Tuhan marah. Jangan karena beda partai, orang selupa Tuhan. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tuhan melihat semua gerak-gerik kita. Karena itu, beda pilihan jangan membuat kita melupakan Tuhan. Beda pilihan jangan membuat kita meninggalkan persekutuan. Utamakan Tuhan. Yang lain-lain itu biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi jangan menggoyahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Tuhan hanyalah nomor satu, yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur pada saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan lewat acara Mimbar Agama Kristen di siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu tertanam hati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman dan keyakinan kami kepadamu, agar tidak goyah dan tidak mengkhianati Tuhan akibat mendengarkan suara orang banyak, mendengarkan suara masyarakat lebih banyak daripada mendengarkan suara Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hanya kehendak-Mu lah yang kami turuti. Apapun resikonya, bukan untuk menyenangkan banyak orang,
tetapi kami hanya turut pada kehendak dan perintah-Mu. Buatlah umat-Mu di tanah Prodisa ini sebagai orang-orang yang taat pada kehendak-Mu, tidak tergoyahkan oleh berbagai tawaran-tawaran dunia ini. Terlebih ya Bapa, pada bulan ini akan dilakukan pesta demokrasi. Janganlah itu menjadi ilah bagi kami, sehingga kami meninggalkan persekutuan, KRT, kelompok rumah tangga, persekutuan gereja, dan persekutuan dengan Tuhan dalam bentuk yang lain. Bapa, lindungilah umat-Mu dari setiap hal-hal yang menjauhkan mereka daripada-Mu, dari berhala-berhala modern. Kami percaya kasih-Mu terus menjaga umat-Mu di tanah Prodisa ini. Berikanlah kedamaian, ketenangan, berkat-berkat-Mu bagi tanah Prodisa ini. Bahkan bila kami melakukan pesta demokrasi, biarlah Tuhan yang menunjukkan pemimpin yang takut akan Engkau. Jauhkan dari penyembahan kepada mamon, money politik, politik identitas, dan pemecah belah. Tapi senantiasa ya Tuhan, yang terbaik akan Tuhan anugerahkan buat tanah Prodisa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun mereka berada. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi mereka sekalian. Bahkan juga untuk semua yang bekerja di Radio Republik Indonesia, semua pimpinan dan karyawan-karyawati, semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk pemerintah kami. Ya Bapa, baik dari pusat sampai ke pedesaan. Berkati ya Tuhan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden dan menteri-menteri yang ada. Gubernur Odo Kambe bersama jajarannya. PJ Bupati bersama jajarannya, para camat, kepala desa. Biarlah ya Tuhan mereka bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari pikiran-pikiran orang jahat. Tapi senantiasa mereka melakukan tugas yang Tuhan berikan sesuai kehendak-Mu. Dan juga bagi hamba-hamba-Mu, biarlah Kau berkati ya Tuhan, agar senantiasa dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, senantiasa membawa suara kenabian, membawa terang dan kedamaian. Shalom Allah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, biarlah terus dalam naungan dan bimbingan Tuhan. Biarlah adat dan budaya yang sesuai dengan kehendak-Mu terjadi di tanah Prodisa ini. Ya Bapa, berkatilah usaha pekerjaan seluruh umat-Mu, baik sebagai petani, nelayan, tukang, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, bahkan yang masih mencari pekerjaan, Tuhan bukan jalan. Dan juga anak-anak kami yang masih di bangku studi, baik dari perguruan tinggi, sekolah menengah atas, menengah pertama, SD, TK PAUD, semuanya dalam naungan. Bahkan anak-anak bayi kami, anak-anak bawah 5 tahun, bahkan anak masih dalam kandungan, senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak pinta doa dan harapan kami, tapi kami kena percaya semua Tuhan tahu gumul dan damba kami. Saya mohon ampun ya Tuhan, bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Dengarlah seru sembahyang kami ini, yang kami naikkan di hadapan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Talaut, sampai di sini perjumpaan kita, dan semoga kasih Tuhan memberkati sekalian sampai kita berjumpa di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam.